Halo, selamat pagi, salam damai untuk anak didik kami sekalian. Nah, banyak siswa yang men-chatting saya atau WA saya, Pak, kapan sih wabah virus corona ini berakhir? Lalu saya jawab, emang kenapa kamu tanya demikian? Kami rindu dengan Bapak untuk mengajar di dalam kelas. Oke, terima kasih atas rasa rindunya kepada saya. Rupanya saya masih dirindukan dan dinantikan oleh para murid sekalian. Nah, maka untuk mengobati rasa rindu siswa kami seluruhnya, pada pagi hari ini kita akan belajar sesuai dengan instruksi pemerintah. Melalui video ini saya akan mengajak siswa-siswa Katolik seluruhnya untuk kelas SMA, khususnya kelas 11, untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kepada anak didik kami supaya mempersiapkan alat-alat atau bahan-bahan yang akan kita pergunakan di dalam pembelajaran ini. Apa saja yang akan kita persiapkan di dalam pembelajaran ini? Pertama, Alkitab. Kedua, buku paket serta alat tulis dan buku tulis. Ketiga, telur 2 butir, terserah telur apa saja. Dan yang keempat, bubuk kopi atau biji kopi. Kalau belum, coba sekarang kamu persiapkan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan. Tidak ada yang sulit dari bahan-bahan tersebut. Nah, mungkin kamu bertanya, Pak, untuk apa sih bahan-bahan itu semua? Ada kopi, ada telur. Nanti di dalam pembelajaran ini kita akan mengadakan suatu eksperimen tentang kopi dan telur, mengenai hubungan gereja dan dunia. Dan mungkin di kelas lain juga hal ini sebelum wabah virus corona sudah dipraktekkan, tapi ada beberapa kelas yang belum dipraktekkan tapi sudah ditugaskan untuk membawa bahan-bahan pembelajaran tersebut, sehingga banyak juga yang WA saya, Pak, bagaimana ini telur dan biji kopinya sudah membusuk. Lalu saya bilang, kenapa tidak dimakan? Nah, jadi untuk itu kita ulang kembali, persiapkan supaya kita nanti membuat eksperimen untuk apa fungsi biji kopi dan atau bubuk kopi dengan telur tersebut dalam hubungan dengan gereja dan dunia. Nah, sekarang marilah kita mulai pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMA kelas 11. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran dari bab yang kelima mengenai gereja dan dunia. Nah, di dalam bab yang kelima ini, gereja dan dunia, dibagi dalam 4 subbab, yaitu bagian A, permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Nah, ini kita sudah bahas di kelas sebelum wabah virus corona. B, hubungan gereja dan dunia. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan kembali pembahasannya. Ini bisa kamu buka buku paket di halaman 91. Kemudian nanti habis ini bagian C mengenai ajaran sosial gereja, dan D, keterlibatan gereja dalam membangun dunia yang damai dan sejahtera.
Maka kompetensi dasar yang ingin kamu capai di dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, memahami tentang hubungan gereja dan dunia. Yang kedua, menghayati hubungan gereja dan dunia agar dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Nah, di dalam pembelajaran ini juga kita akan mengadakan 5 kajian pembelajaran. Yang pertama, kita akan mencari tahu arti dunia. Yang kedua, kita akan mencari tahu pandangan gereja tentang dunia. Kemudian yang ketiga, Gaudium et Spes artikel 1 dan dari Injil atau kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kemudian yang keempat, tugas gereja di dalam dunia. Yang kelima, kita akan mengadakan eksperimen dengan bahan 2 telur dan biji kopi tadi yang sudah kita persiapkan untuk bagaimana kita berusaha untuk ikut serta membangun dunia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini dan atas hari baru yang Kau berikan senantiasa bagi kami. Semoga ya Tuhan, waktu yang indah ini senantiasa kami gunakan untuk belajar dan mengisi hidup kami agar lebih berarti. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami ini. Semoga ya Tuhan, Engkau menemani kami agar kami mampu mempelajari pelajaran yang akan kami terima pada pagi hari ini, yaitu mengenai hubungan gereja dan dunia. Semoga melalui pembelajaran ini kami mampu menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Semoga kami senantiasa mengubarkan cinta kasih-Mu di tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di pembelajaran bab yang pertama kita sudah memahami dan mendalami arti dan makna gereja. Nah, masih ingat arti dan makna gereja? Nah, itu kita sudah dalami di awal semester kemarin, bab yang pertama, arti gereja. Apa? Siapa yang masih mengingat atau yang tahu arti gereja? Iya, gereja yang kita maksud di dalam pembelajaran ini tidak lagi sebagai gedung, melainkan sebagai umat Allah. Nah, jadi gereja itu adalah orang-orang yang percaya atau kumpulan pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian dia tidak hanya percaya, memberikan diri dibaptis. Nah, jadi sebagai bukti kepercayaannya dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Itulah arti gereja. Nah, jadi jangan ada lagi di dalam pembelajaran ini dan seterusnya mengatakan gereja itu gedung, tempat. Nah, tidak. Nah, jadi untuk pembelajaran ini dan seterusnya, kalau berbicara tentang gereja, maka yang ada di dalam pemikiran kita itu adalah gereja itu adalah umat Allah. Siapa umat Allah itu? Kita yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk pada kajian yang pertama. Apa arti dunia? Nah, kamu mungkin sudah sering mendengar
kata dunia. Apa itu dunia? Nah, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang arti dunia? Nah, iya, dunia itu adalah bumi, atau sering juga disebut orang planet, atau segala sesuatu yang berada di luar diri kita atau di luar tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan bahwa dunia itu adalah bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya, atau planet kita hidup. Nah, jadi berbicara tentang dunia, cakupannya luas. Bisa alamnya atau lingkungannya, bisa manusianya atau interaksi sosialnya, kemudian martabatnya, masyarakatnya, dan karyanya atau usahanya, dan mungkin bisa juga bencana alamnya, dan juga teknologi-teknologi yang berkembang dan lain-lain yang sifatnya tidak kekal atau sering disebut sementara atau fana, atau sering mungkin kamu dengar istilah sekular atau sekuler. Nah, jadi untuk memudahkan kamu mengenai pemahaman kamu tentang dunia dalam pembelajaran ini, dunia itu dapat kita persempit pengertiannya. Jadi, dunia dapat diartikan sebagai orang-orang di luar dari agama Katolik atau di luar lingkup Katolik, atau sering disebut dengan istilah tugas eksternal. Nah, bagaimana pandangan gereja terhadap dunia? Nah, jadi ada dua pandangan gereja terhadap dunia, ya. Jadi ada dua pandangan gereja terhadap dunia. Yang pertama, pandangan zaman dahulu. Nah, kalau dikatakan pandangan zaman dahulu, berarti pandangan pada saat Konsili Vatikan yang pertama. Konsili Vatikan pertama itu berlangsung tahun 1868 sampai 1870. Oh ya, kamu tahu nggak apa artinya konsili? Pernah dengar kata konsili? Siapa yang tahu? Coba dijelaskan apa itu konsili. Iya, konsili adalah rapat atau sidang agung atau musyawarah dalam gereja Katolik Roma. Nah, konsili ada konsili Vatikan pertama, ada konsili Vatikan kedua. Nah, sebelum konsili Vatikan pertama ada konsili Trente, ada konsili Lateran V, konsili Florence, konsili Konstantinopel yang pertama, konsili Nisea, konsili Yerusalem, dan lain sebagainya. Nah, jadi pandangan konsili Vatikan pertama ini, atau kalau dikatakan pandangan gereja terhadap dunia pada zaman dahulu, berarti yang dimaksud di situ adalah pandangan gereja pada saat konsili Vatikan pertama atau sebelum konsili Vatikan kedua. Nah, apa pandangan gereja tentang dunia pada zaman dahulu? Bahwa gereja memandang dunia itu adalah jahat, kejam, penuh dengan dosa. Maka gereja memandang dunia itu secara negatif. Nah, betul nggak bahwa dunia itu jahat, kejam, penuh dengan dosa? Coba dulu berikan komentarmu. Betul nggak pandangan gereja itu pada zaman dahulu bahwa dunia itu kejam, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan? Betul nggak itu? Iya, betul. Apa buktinya? Nah, buktinya adalah bisa kamu lihat di televisi atau media massa bahwa di dunia itu tidak lepas dari tindakan-tindakan kejahatan, kriminal.
kalau kita dilihat di televisi senantiasa ada hal-hal yang kriminal, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah bukti bahwa dunia itu kejam. Nah, jadi pandangan gereja pada zaman dahulu terhadap dunia bersifat negatif. Nah, karena dunia itu jahat, kejam, penuh dengan dosa, dan bersifat negatif, maka harus dihindari. Nah, bukti lain dari kejahatan atau kekejaman dunia itu adalah bahwa adanya silabus errorum atau daftar kesesatan yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 tanggal 8 Desember tahun 1864. Lalu bagaimana pandangan gereja saat ini? Nah, jadi pandangan gereja saat ini, kalau dikatakan pandangan gereja saat ini atau zaman sekarang, berarti maksudnya pandangan gereja sesudah Konsili Vatikan kedua. Nah, jadi Konsili Vatikan ketiga belum ada. Nah, jadi sesudah Konsili Vatikan kedua atau pada tanggal 11 Oktober tahun 1962 sampai 8 Desember 1965. Nah, di situ gereja menghasilkan 4 konstitusi. Nah, jadi di dalam Konsili Vatikan kedua itu gereja menghasilkan 4 konstitusi, 9 dekrit, dan 3 pernyataan. Nah, dari salah satu 4 konstitusi itu adalah ada namanya Gaudium et Spes. Nah, Gaudium et Spes itu artinya berbicara tentang gereja di dunia dewasa ini. Nah, di dalam Gaudium et Spes, konstitusi Gaudium et Spes, artikel pertama dimuat kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, khususnya mereka yang miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Nah, itulah isi salah satu Gaudium et Spes artikel yang pertama. Nah, jadi sesudah Konsili Vatikan kedua, dengan adanya 4 konstitusi itu, salah satunya adalah Gaudium et Spes, maka pandangan gereja terhadap dunia menjadi berubah. Kalau zaman dahulu tadi gereja memandang dunia secara negatif, pada zaman saat ini atau sesudah Konsili Vatikan kedua, gereja memandang dunia secara positif. Nah, yang menjadi pertanyaan atau refleksi, apakah pada zaman dahulu dengan pada zaman sekarang tidak ada lagi kejahatan? Apakah dunia sekarang sudah bebas dari kejahatan, bebas dari dosa? Nah, jadi zaman sekarang dengan zaman dahulu, kalau kita lihat di media sosial, di televisi, tetap banyak tindakan-tindakan kejahatan atau kriminalitas. Nah, tapi walaupun dunia sekarang kejam, jahat, dan penuh dengan dosa, bukan menjadi itu alasan untuk menjauhi dunia. Nah, jadi bukan itu alasan gereja untuk menjauhi dunia atau menghindari dunia, tetapi menjadi alasan untuk gereja semakin terpanggil untuk dunia menjadi garam, ragi, dan terang dunia. Nah, jadi gereja harus hadir ibarat ragi dan bagaikan penjiwa masyarakat manusia yang harus dibarui dalam Kristus dan diubah menjadi keluarga Allah. Nah, harus hadir sebagai garam. Apa artinya garam? Nah, kita semua sudah mengenal garam, merasakan garam.
Kalau tidak ada garam, makanan tidak akan enak. Nah, jadi harus hadir sebagai garam yang memberi rasa dan arti bagi kehidupan. Bisa berkawan atau berinteraksi dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Nah, garam dalam artian pada setiap masakan masuk. Nah, jadi kita pun ke setiap orang harus bisa berteman atau bergaul dengan siapa saja. Tidak pilih kasih. Nah, tidak pilih teman. Nah, kita juga harus hadir sebagai terang menerangi jalan hidup diri sendiri dan orang lain sehingga bisa sama-sama sukses. Dan gereja harus hadir sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Nah, jadi walaupun dunia itu kejam, kita melihat banyak tindakan kriminalitas, tetapi bukan berarti kita sebagai gereja menjauhi dunia atau memandang dunia itu secara negatif, melainkan kita harus memandang dunia dengan cara positif. Artinya kita hadir di tengah-tengah dunia untuk menggarami dunia, menerangi dunia, dan menjadi ragi bagi dunia. Nah, sekarang kita mau melihat isi kitab suci. Coba kamu ambil kitab sucimu, kita akan melihat apa isi kitab suci. Nah, sekarang buka kitab sucimu, Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita baca sama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi melalui kitab suci yang sudah kita baca tadi, gereja merupakan tindakan nyata Kristus dalam menghadirkan cinta. Nah, melalui gereja, Kristus hadir untuk menghadirkan cinta, kebaikan, kerahiman Allah di tengah dunia dan bangsa-bangsa. Nah, jadi gereja sebagai tanda bagi dunia untuk hidup dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Gereja juga senantiasa menjauhkan bangsa-bangsa dari kegelapan dosa, permusuhan, kebencian, korupsi, ketidakadilan, peperangan, diskriminasi, pemerasan, membela dan memperjuangkan hak asasi manusia, otonomi manusia, dan kebebasannya. Gereja juga mau menciptakan suasana dialog dan komunikasi dengan masyarakat dan antar bangsa, tetangga, dan suku. Nah, gereja juga mau mengabdi dan melayani kepentingan orang kecil. Nah, siapa orang kecil itu? Ya, orang miskin, terlantar, terbuang, tersingkir, dan pergaulan sosial. Turut terlibat dalam pembangunan masyarakat. Nah, gereja juga turut terlibat dalam pembangunan masyarakat. Contohnya dalam bidang ekonomi, mendirikan CU misalnya, CU Mandiri. Tahu kan CU kan? Apa kamu pernah menabung atau orang tua menabung di CU Mandiri? Nah, itu semua untuk pembangunan masyarakat, menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan merata. Berusaha memecahkan masalah hidup manusia akibat kemajuan dan modernisasi, dan memberikan
kekuatan moral bagi masyarakat yang mengalami gangguan ataupun krisis moral. Nah, jadi apa tugas gereja terhadap dunia? Nah, melalui konstitusi Gaudium et Spes artikel yang ketiga, bahwa dikatakan ada 3 tugas gereja terhadap dunia. Secara garis besar, tugas gereja itu menyangkut martabat manusia. Apa tugas gereja sehubungan dengan martabat manusia? Yaitu pertama, membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, misalnya terlalu menekankan dan mendewakan tubuh manusia atau sebaliknya. Kedua, menolak dengan tegas segala macam perbudakan dan pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Ketiga, menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Nah, sehubungan masyarakat manusia, apa tugas gereja? Yaitu yang pertama, membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin, seperti karya-karya amal dan lain sebagainya. Kedua, mendorong semua usaha ke arah persatuannya, sosialisasi dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Ketiga, sebagai pengantara yang baik antara masyarakat dan negara. Lalu apa tugas gereja sehubungan dengan usaha dan karya manusia? Nah, jadi tugas gereja adalah meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun itu kecilnya, artinya walaupun tukang botot, entah pemulung dan lain sebagainya, bila sesuai dengan kehendak Tuhan, mempunyai nilai yang sangat tinggi, bersikap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmiah dan teknik di dunia, terlibat dalam masalah martabat pernikahan dan kehidupan keluarga. Kita tahu saat ini banyak sekali kasus-kasus perceraian atau broken home. Nah, gereja terlibat mencoba bagaimana supaya manusia mulai berkurang keluarga-keluarga yang broken home, dan juga untuk kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial dan ekonomi, seperti yang saya katakan tadi, dengan membuka CU Mandiri dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengadakan praktek atau eksperimen mengenai bahan-bahan yang sudah kita persiapkan tadi, seperti telur dan biji kopi atau bubuk kopi. Nah, jadi kita akan mengadakan eksperimen dengan bahan-bahan yang sudah kita persiapkan tadi. Ayo diikuti videonya. Yang pertama, kita ambil 1 telur, kita masukkan ke dalam panci, lalu kita tuang dengan 1 gelas air. Nah, demikian juga dengan biji kopi, atau kalau tidak ada biji kopi, dengan bubuk kopi. Nah, bubuk kopinya juga kita ambil, kita bagi 2, setengah, dimasukkan ke dalam panci. Setengahnya lagi ditinggalkan, dan kita masukkan 1 gelas air bersih, air putih biasa ya. Nah, setelah telur dan air kita masukkan ke dalam panci, kita hidupkan kompor dan panaskan sampai mendidih. Begitu juga dengan air dengan bubuk kopi atau biji kopi. Kita lakukan hal yang sama. Kita hidupkan kompor. Kita tunggu sampai airnya mendidih, kurang lebih 5 menit.
Nah, sekarang airnya sudah mendidih, sudah ada 5 menit. Kita matikan kompornya. Nah, sekarang air rebusan kopi dan telur kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, ini airnya, air rebusan kopi, dan ini bubuk kopinya. Nah, sekarang telurnya yang sudah rebus kita letakkan di sini. Dan air rebusan telur. Dan ini telur yang masih mentah, belum direbus. Kita pecahkan. Ini dia telur yang belum direbus, sifatnya cair. Dan ini air biasa yang belum direbus. Nah, sekarang kita bandingkan air mentah belum direbus dengan air rebusan telur dengan kopi. Nah, jadi air rebusan kopi ada perubahan, lihat ada perubahan. Sementara bubuk kopinya tidak ada perubahan, tetap sama sebelum dan sesudah direbus. Nah, sedangkan air rebusan telur sama bersih sebelum dan sesudah direbus, tidak ada perubahan. Sedangkan pada telurnya ada perubahan dari cair ke padat. Nah, jadi berubah ya, telur sebelum dimasak cair dan telur sesudah direbus menjadi padat. Nah, jadi itulah hasil eksperimen kita hari ini. Nah, ini telurnya bisa kamu makan. Dan nikmati secangkir kopi hangat sambil belajar bereksperimen. Nanti akan saya jelaskan apa kaitan eksperimen kita itu dengan hubungan gereja dan dunia. Nah, jadi gimana? Enak kan? Nah, jadi kita belajar bereksperimen dan menikmati hasilnya. Nah, apa maknanya di dalam pembelajaran hubungan gereja dengan dunia? Nah, telur tadi dan bubuk kopi itu diibaratkan sebagai gereja. Nah, sementara panci dan air di dalam panci diibaratkan sebagai dunia. Nah, telur sebagai gereja ketika dipanaskan atau direbus ke dalam panci beserta air mendidih, nah telur mengalami perubahan. Sementara dia tidak mampu mengubah air yang di dalam panci itu. Malah dia yang berubah sifat dari tadi yang cair menjadi beku. Nah, sementara biji kopi ketika dipanaskan atau dimasukkan ke dalam panci beserta air,
biji kopi tidak ada perubahan, melainkan biji kopi telah memberi warna pada air rebusannya. Nah, sementara biji kopi tetap pada karakternya yang kita gunakan tadi, bubuk, dia tetap seperti bubuk kopi. Nah, jadi kalau kamu pun menggunakan biji kopi, dia akan tetap utuh menjadi biji kopi yang keras dan warnanya tetap hitam. Nah, jadi apa yang dapat kita petik dari kedua eksperimen ini? Nah, hendaknya kita sebagai gereja meniru sifat bubuk kopi atau biji kopi, yang mana ketika gereja bercampur atau berhubungan dengan dunia atau panci yang panas tadi, sepanas apapun panci itu dididihkan, kopi itu tidak akan mengalami perubahan, melainkan dia mampu mengubah air di dalam panci itu. Dan kita pun hendaknya ketika berhadapan dengan dunia, tetaplah kita akan jati diri kita dan iman kita dan kasih kita akan Yesus Kristus. Artinya tidak ada perubahan, melainkan kitalah yang mengubah dunia menjadi lebih baik, mewarnai dunia menjadi lebih indah, menebarkan kasih dan kebaikan seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Nah, jadi kita jangan seperti telur yang mau berubah oleh karena dunia. Mungkin ketika dalam lingkup gereja kamu sering berdoa ke gereja, beribadah, melakukan kebaikan, ternyata sesudah berbaur dengan dunia, tamat, merantau, kuliah, nah, kamu mengalami perubahan dari yang dulu memiliki sifat baik, mungkin mulai kasar, mungkin mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan doa dan peribadatan. Nah, jadi sebagai guru yang kurang lebih saya sudah mengajar 10 tahun, saya punya pengalaman punya seorang murid. Nah, murid ini memang saya ikuti mulai dari ketika dia asmika, saya juga guru asmikanya, kemudian OMK, dan di SMA. Dia memang baik. Nah, tapi yang sangat mengecewakan adalah ketika dia tamat SMA, dia merantau, kemudian pulang dari pemerantauannya, dia sudah berubah. Nah, yang paling mengejutkan adalah dia sudah pindah agama, tidak beragama Katolik lagi. Memang agama itu adalah suatu hak asasi atau kebebasan pribadi, tapi selaku guru agama Katolik, saya merasa kecewa. Yang saya anggap murid baik pada waktu dia sekolah dan berprestasi dan aktif di gereja, rupanya dunia telah mengubah hidupnya. Nah, kita tidak mengharapkan anak didik kami seperti itu. Hendaknya kita sebagai gereja mampu meniru sifat kopi, di mana kemanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul. Nah, betapa kejamnya pun dunia, kita tetap pada pendirian kita, tetap pada iman kekatolikan kita. Sekali Katolik, tetap Katolik. Setuju? Nah, jadi bagaimana? Sudah jelas mengenai pembelajaran hubungan gereja dan dunia. Nah, jadi kalaupun kurang jelas penjelasan saya, jangan ragu untuk menanyakan kembali atau menghubungi saya melalui WA Group. Nah, sebagai feedback untuk saya mengetahui apakah kamu paham tentang apa yang saya jelaskan tadi, maka tolong kamu kerjakan atau jawab pertanyaan ini. 1. Jelaskanlah arti dunia.
Sekali lagi, jelaskanlah arti dunia. 2. Jelaskanlah pandangan gereja pada zaman sekarang atau sesudah Konsili Vatikan kedua. Sekali lagi, jelaskanlah pandangan gereja pada zaman sekarang atau sesudah Konsili Vatikan kedua. 3. Tuliskanlah tentang apa yang kamu ketahui isi Gaudium et Spes artikel yang pertama. Tuliskanlah apa yang kamu ketahui tentang Gaudium et Spes artikel yang pertama. 4. Nilai apa yang dapat kamu petik dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16 sehubungan dengan gereja dan dunia? Sekali lagi, nilai apa yang dapat kamu petik dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16 sehubungan dengan gereja dan dunia? 5. Jelaskanlah makna teori bubuk kopi atau biji kopi yang telah kamu atau kita praktekkan tadi sehubungan dengan gereja dan dunia. Jelaskanlah hubungan teori bubuk kopi atau biji kopi yang kamu praktekkan tadi sehubungan dengan gereja dan dunia. Nah, jadi cukup 5 pertanyaan itu kamu kerjakan dan refleksikan. Hasilnya bisa kamu kirim melalui atau foto lalu kirim melalui WA group. Nah, untuk menutup pembelajaran kita ini, marilah kita sama-sama menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan penyelenggaraan-Mu. Pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Semoga ya Tuhan, kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu dan hadir sebagai garam dan terang serta ragi bagi dunia, sehingga kami dapat menunjukkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia. Semoga pembelajaran yang kami peroleh hari ini menguatkan iman kami, sehingga kami tetap teguh di tengah-tengah dunia yang saat ini mungkin dilanda oleh arus modernisasi. Tuhan, segala doa dan permohonan kami ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dalam topik ajaran sosial gereja. Jadi, salam buat keluarga dan buat teman, dan jaga kesehatan, jangan keluyuran, tetap ikuti instruksi pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Salam damai, Tuhan memberkati. Shalom, amin.